sejujurnya kita sama-sama mengakui bahwa emang kita tuh emang belum ada perasaan cinta ya. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love, Life, and Podcast. Tempat kita akan ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan yang seringkali terlihat sederhana, tapi ternyata punya cerita yang luar biasa di baliknya. Hari ini aku ditemani oleh seseorang yang sudah dikenal sejak usia muda di dunia hiburan. Tapi belakangan banyak orang juga melihat perjalanan hidupnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga perempuan yang terus bertumbuh di setiap fase kehidupannya. Langsung kita sambut aja Dinda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kenapa kamu gini? Love kan? Oke, baik ya. Biasa ada drama-drama bocil-bocil. Kenapa itu? Ya berantem-berantem sama abangnya. Biasalah Kak, Oh ya Allah, dua-duanya lagi kan? Dua-duanya laki. Luar biasa. Usia berapa sih anaknya sekarang? Yang pertama 5 tahun, yang kedua 3 tahun. Beda 2 tahun? Bedanya 1,5 sih lebih tepatnya. Dulu kamu lahiran normal apa SC? SC dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Itu kan belum kering tuh ya. Dari usia ya anak pertama terus langsung anak 2 itu kan belum kering, itu gimana? Lebih sakit apa bagaimana? Jadi awalnya tuh kalau yang pertama emang sempat mau coba normal. Tapi udah diinduksi 3 kali tapi nggak berhasil. Akhirnya kan sesar. Nah bahkan sebelum anak kedua aku tuh udah pernah hamil lagi Kak, cuman keguguran. Iya benar. Terus yang selanjutnya Jadi, baru. apa ya? Cepat banget gitu loh. Ya Allah, ini ya langsung ya talk chat. Dua-duanya emang belum KB waktu itu. Terus Jadi deh, sakit nggak yang kedua pas di SC? Agak nggak terlalu sih tapi agak dikit-dikit doang tapi masih aman. Masih aman ya. Berarti kalau misalkan nanti aku punya anak lagi udah 7 tahun kayaknya udah nggak sakit ya kalau SC. Iya benar sih. Oke, tepuk tangan. Oke, aku panggilnya Dinda aja ya. Aku mau mulai dari yang ringan dulu nih. Kalau hari ini kamu dikasih... ada yang berat ya nanti? Enggak. Pokoknya aku mau kasih yang ringan dulu. Kalau hari ini dikasih 1 hari full tanpa kerjaan, kamu tuh biasanya ngapain sih di rumah? Dan yang yang biasa kamu kerjakan gitu. Kalau tanpa ada pekerjaan gitu kan, syuting atau apapun itulah. Aku biasanya kalau misalnya dikasih 1 hari full, main sama anak-anak atau enggak nonton Dracin. Ya Allah, Dracin drama Korea drama juga Korea. bisa. Aku pikir drama Cina, salah ya. Cina juga. Oh iya juga sama. Oke, jadi kamu ya, suka nonton di rumah. Enjoy aja. Oke. Soalnya aku tuh lumayan suka banget di rumah sih Kak sebenarnya. Enak ya, santai gitu kan. Sekarang rumah kamu udah jadi? Belum. Masya OTW, Allah. bentar lagi. OTW ya, wih mau rumah baru loh. Masya Allah, kita doakan segera selesai ya. Oke, Dinda, kemarin netizen mendadak heboh gara-gara Ray suami kamu tiba-tiba tampil beda dengan gaya rambutnya yang sedikit botak. Itu kenapa sih? Pengen tahu deh. Ya bener, umroh? Enggak. Terus? Jadi memang Ray itu kan dia ada autoimun. Dia tuh psoriasis. Jadi memang dia tuh nggak bisa ada pikiran sedikit atau misalkan kecapean sedikit. Itu pasti dia udah langsung kayak ketombean, terus sampai ke alis-alis, terus merah-merah. Pokoknya sampai segitunya dia gatel-gatel yang kayak gitu. Autoimun tuh emang, maksudnya nyerangnya ke apa sih? Kayak banyak teman aku juga kayak autoimun gitu, penyakitnya autoimun. Jadi dari pikiran gitu yang dikit-dikit nggak bisa apa? Nggak bisa terlalu sehat, nggak bisa juga terlalu capek gitu loh. Nggak bisa terlalu capek. Pokoknya aku tuh selalu perhatiin kalau misalnya dia udah mulai mau syuting atau apa gitu, itu juga pasti ngefek banget. Karena kan mungkin dia udah kepikiran kan kayak naskah ceritanya harus bagaimana, terus kayak capeknya di lokasi gimana. Jadi definisi yang dari hal kecil aja tuh dia langsung ngefek banget di dianya. Terus ngadepinnya gimana tuh kalau misalkan sudah autoimun fix gitu, untuk cara ngobatinnya tuh gimana akhirnya? Ya jaga pola hidup sehat, terus ya harus bisa mengelola pikiran kayak gitu-gitu sih. Sama memang ya ada obatnya juga sih. Ada obat khusus dan ada treatment khusus juga nggak? Jadi nggak syuting atau mengurangi atau bagaimana? Sejauh ini sih lebih ke mengatur pola pikirannya dia ya. Jadi misalkan jangan terlalu dibawa pikiran atau kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, tapi sebagai pasangan, waktu pertama kali tahu kondisi Ray seperti itu, respon kamu dan keluarga seperti apa? Lebih ke support aja sih Kak, karena kan kita nggak ngalamin ya, dia ngalamin. Jadi aku juga nggak tahu rasanya bagaimana gitu. Jadi aku cuma bisa bilang ya udah kalau kayak gitu kamu jangan terlalu banyak mikirin, atau misalnya kamu juga jaga pola makan, terus olahraga yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Olahraga tetap ya. Sekarang Ray olahraga apa tuh berarti?
Dia ada nge-gym, Nge-gym ada masih. padel juga, biasalah. Tuh padel mulu udah. Ayo, kamu juga kan? Iya sih, sedikit. Oke. Tapi di masa-masa itu apa sih bentuk support dari seorang Dinda Hao sebagai seorang istri untuk suami? Kamu jadi strict soal gaya hidupnya, Re, atau ngatur-ngatur gitu nggak sih? Lebih ke kalau dia udah mulai banyak mikir panjang nih, misalkan kayak mau syuting atau misalnya apa ya, contohnya salah satu contohnya, paling aku kayak udah sih ya nggak usah terlalu dipikirin, udah nyantai aja. Terus kalau misalkan kamu nggak mau, ya nggak usah dipaksain gitu, udah dibawa happy aja gitu. Di bawah happy aja. Tapi sekarang udah baik-baik aja kan? Maksudnya kayak Aman-aman aja sih. aman-aman Kak. aja kan? Aman-aman aja. Oke, kalau gitu ya. Bertepuk tangan. Kita doakan Ray juga ya. Semoga lekas membaik ya sayangnya. Nah, sekarang kita balik dulu nih ke masa lalu. Kan banyak orang mengenal Dinda ini sejak remaja. Aku juga tahu dia waktu itu masih pemain cilik gak sih? Udah main sinetron dia dulu ya. Saya masih di anak kampung loh di Tasikmalaya. Nah, sekarang udah jadi seorang ibu dan istri sukses di dunia entertainment. Ada nggak sih fase yang menurut kamu paling membentuk diri kamu yang sekarang? Mungkin karena dari kecilnya aku tuh udah kerja kali ya Kak. Terus aku kayak udah tahu nih jam-jam syuting, kayak harus on time jam segini, terus pulangnya jam segini. Jadi tuh aku kayak sudah mulai membiasakan itu dan terbawa sampai sekarang gitu. Kayak menerapkan sesuatu ya udah harus on time apa segala macam kayak gitu di lokasi syuting. Nah, terus itu sih yang aku ngerasain banget beda sama dulu gitu. Bahkan beda sama Ray juga karena memang mungkin kalau Ray kan dia setelah lulus sekolah kan, setelah lulus SMA baru dia tuh mulai terjun di entertainment. Kalau aku tuh emang kayak aku tuh nggak bertahan gitu loh. Kalau misalnya aku lagi kosong nih ya, aku tuh gatel bawaannya tuh pengen kerja. Jadi kayak gitu sih pola-pola itu yang menurut aku tuh kebawa banget sampai sekarang. Oke, tapi kamu tadi ngomong kalau misalkan aku tuh nggak bisa nikah, kalau misalkan nikah kerja tuh harus on time. Ketika kamu dihadapkan oleh tim gitu yang tiba-tiba nggak on time, kamu itu harus gimana dan kamu menghadapinya seperti apa? Dulu sih waktu pas masih remaja ada sih sempat kayak komplain-komplainnya. Gitu. Tapi setelah mungkin bertambahnya umur terus semakin dewasa juga ya lebih ke ya itu kan ya udah personalnya aku aja sih kayak ya udah aku cukup tahan ya mungkin emang di lingkungan kerja ya seperti ini karena kan kita nggak bisa menghandle orang lain kan. Betul. Jadi yang bisa kita handle ya cuma diri kita sendiri aja. Betul sekali. Jadi apa yang kita bisa kenalikan sendiri ya itulah diri kita ya. Cakep. Tapi kita ngomong soal pernikahan nih. Dulu kan sempat viral ya di media sosial cerita pertemuan Dinda dengan Ray. Katanya cuma 3 kali ketemu langsung nikah. Wow, bener itu? Enggak. Jadi tiga kali bukan 3 kali ketemu langsung menikah, tapi diajakin nikah. 3 kali ketemu langsung diajakin nikah. Iya. Apa yang bikin kamu mantep? Awalnya sih nggak mantep-mantep banget Kak, karena kan aku juga pernah nolak dia kan. Cuman memang pada saat itu tuh emang alhamdulillahnya aku tuh selalu istiqoroh, walaupun tetap ya namanya rumah tangga tuh pasti nggak ada yang mulus-mulus aja, pasti kan banyak banget cobaannya, ujiannya gitu. Tapi ya pada saat itu yang aku cuman pengen itu adalah ya aku pengen ibadah, menikah tuh untuk ibadah gitu kan. Jadi ya aku juga nanya sama keluargaku, sama mama, sama abang-abang dan semuanya tuh menyerahkan ke aku gitu. Menyerahkan semua keputusan kamu. Ditambah yang paling bikin aku yakin ya karena mama aku pada saat itu tuh emang seretnya ke Ray gitu. Jadinya aku ngerasa kayak oh ya udah mungkin maksudnya doa ibu kan juga pasti kan yang terbaik. Jadi aku ngerasa kayak ini pasti insya Allah yang terbaik. Gitu. Jadi kamu 3 kali ketemu terus kamu langsung diajak nikah gitu ya. Jadi kamu pacaran pas sekarang aja lagi masa-masa pernikahan ini ya udah pacaran gitu ya. Bisa gitu ya. Jadi cinta itu tumbuh ketika kamu sudah menikah berarti? Iya. Karena sejujurnya kita sama-sama mengakui bahwa emang kita tuh emang belum ada perasaan cinta ya pada saat menikah itu. Serius? Iya. Jadi ya gitu. Kalau mungkin setelah terima ajakan nikah dari dia atau ta'aruf itu tuh aku sama dia mungkin ada rasa pengen tahu ya, ketertarikan untuk pengen tahu dia orangnya bagaimana karena kan memang diharuskan seperti itu ya. Soalnya kan ya namanya buat menikah buat jangka panjang gitu, buat seumur hidup gitu. Jadi emang pengen cari tahu, tapi ya untuk dibilang udah cinta atau belumnya itu mah nggak ada sama sekali. Waktu itu kan? Waktu itu. Jadi emang benar ta'aruf tuh bener gitu kali ya? Aku nggak tahu ya, karena banyak orang tuh yang bilang sebenarnya arti dari ta'aruf itu kan pengenalan kan. Nah, cuman banyak orang yang bilang ya ta'aruf tuh harus tukeran CV dan lain-lain segala macam gitu. Cuman memang
karena qadarullah aku sama Ray itu memang kita ketemunya di tempat kerja. Cuma memang kita nggak pernah nggak pernah ada niatan untuk pacaran atau mungkin kita nggak pernah ketemu berdua doang. Itu yang menurut aku nilai baiknya tuh dari situ sih. Jadi ya sekarang kita sama-sama belum pernah taruh juga. Jadi kita nggak tahu taruh yang sebenarnya tuh seperti apa sih? gitu Apakah kan? emang harus tukeran CV atau gimana gitu kan? Jadi emang ya udah selagi dia niat baik dan kita taunya pada saat itu adalah ta'aruf, ya udah kita jalani. Dan takdir juga kali ya. Emang jalan kamu emang harus kayak gitu kali ya. 3 kali ketemu ya udah deh gitu langsung ketemu yang cocok, luar biasa. Udah berapa lama pernikahan? 6 tahun insya Allah. Tepuk tangannya rasanya. Nah, sekarang kita tanya ekspektasi sama realita kehidupan sebelum dan sesudah menikah. Apa sih yang paling berasa yang kamu pikir tuh kayak ini beda nih gitu? Yang paling berasanya itu tuh aku emang tahu dari sebelum menikah tuh emang aku udah niat untuk aku pengen jadi istri yang baik gitu lah. Maksudnya emang dianjurkan di agama juga ya udah istri itu seperti itu gitu kan. Cuman karena memang sebelumnya aku sudah bekerja dan aku merasa aku bisa ngambil keputusan sendiri apa segala macam. Jadi ketika aku sudah menikah itu tuh aku emang pengen gitu, cuman realitanya tuh kayak susah ya gitu loh, kayak kok agak kan ada suami. Iya gitu, betul. karena kan ditambah tuh maksudnya kayak Ray itu awal-awal tuh emang dia tuh bukan tipe yang dominan, jadi dia emang tipe yang maksudnya mengikuti gitu kan, tapi karena memang kita sama-sama belajar dan emang kita pengennya yang terbaik, apalagi kan setelah punya anak tuh anak-anak juga melihat dan mencontoh kan. Makanya kita tuh berusaha untuk kayak, oh iya berarti sisi dominannya Rita harus dinaikin, sementara akunya yang harus diturunkan gitu loh. Jadi aku misalnya apa-apa ya udah suami ya suami gitu loh, gimana caranya memperlakukan suami yang kayak gitu-gitu sih Kak. Dia sih kayak lebih ngikutin suami juga Iya, setelah gitu. menikah. Kan? Jadi kayak keputusan apapun ya udah harus didiskusikan, harus ditanyakan yang kayak gitu. Betul, istri soleha banget ya Kakak Dinda ini ya, benar-benar gitu. Tapi ngomongin soal pernikahan, banyak orang yang melihat hubungan kamu dengan Ray itu sebagai hubungan yang hangat dan penuh dukungan. Tapi aku yakin setiap pasangan tuh pasti punya prosesnya masing-masing ya. Kalau boleh jujur, apa sih pelajaran terbesar yang kamu dapatkan setelah menikah? Pelajaran terbesar. Yes. Sebenarnya mungkin saking banyaknya kali ya. Jadi kayak belajarannya saking apa ya gitu. Belajar saking banyak gitu. Iya, karena menurut aku dari 2 orang yang beda keluarga, beda didikan, beda keluarga, ketemu jadi satu aja tuh menurut aku tuh kita sama-sama saling belajar sih Kak. Mulai dari cara perlakuan, mungkin dari cara yang harus diskusi ketika dia lagi diskusi sama keluarganya itu berbeda dengan cara aku diskusi atau gimana, itu tuh menurut aku itu kita sama-sama belajar sih. Iya. Jadi kalau ditanya yang spesifiknya apa gitu tuh pelajaran terbesarnya tuh apa? Apa ya pelajaran terbesar? Saling menerima gitu nggak sih? Oh iya, kalau itu mah kayaknya bukan. Kalau itu mah emang keharusan kayaknya. Keharusan. Saling menerima, saling memaafkan itu kan penting banget kan. Betul. Dan ya udah harus nurunin ego masing-masing sih sebenarnya. Nurunin ego masing-masing. Itu kamu gimana tuh Kak cara nurunin egonya masing-masing itu seperti apa sih? Coba aku pengen tahu. Sedangkan tadi kamu cerita kalau Ray itu kan katanya sisi dominan untuk jadi seorang leader atau pemimpin itu kayak dulu enggak ada, sekarang udah mulai ada. Nah kamu nurunin egonya gimana? Kalau lagi ada perselisihan sedikit lah gitu. Misalkan perselisihan Siapa yang lebih mengalah? Kalau yang sering minta maaf kayaknya aku. Oke. Tapi kalau yang mood swing apa segala macam tetap cewek ya. Iya. Kalau mood swing ya benar cewek. Tetap aku gitu. Cuman kalau sisi pikir jangka panjangnya tuh dia. Pasti kalau aku tuh kayak apa ya, ngomong tapi aku tuh nggak suka mikir jangka panjang, lebih ke situ sih gitu. Cewek mah begitu nggak sih? Iya, kayak mikir sekarang dulu nggak sih? Iya, cuman kadang suka jadi masalah-masalah kecil juga sih. Iya, tapi ada kamu yang sering minta maaf kan? Iya, aku sering minta maaf. Harus kalau jadi istri yang baik itu harus begitu. Kakak gitu ya? Alhamdulillah, enggak sama sekali. Enggak. Dulu mungkin itu maksudnya kayak pasti selalu ada perlawanan walaupun cuman enggak gini-gini. Kata siapa? Kalau sekarang kayaknya lebih dewasa, lebih kayak umur nggak sih? Kayak jadi tiba-tiba oke, ya udah kayak lebih, bener kata kamu, jadi lebih kayak menahan. Jadi apa aja tuh yang kira-kiranya bisa jadi sesuatu masalah, ya kita turunin ego. Sekarang begitu. Sekarang alhamdulillah udah gede soalnya alhamdulillah. Kalau dulu masih kecil ya Kak? Iya masih kecil. Kalau gitu aku tuh ya. kalau sama Ray itu emang ada momen ini sih, momen kadang-kadang dia yang lagi
kurang bisa nahan emosi, kadang-kadang aku yang kurang bisa nahan emosi. Memang kayaknya emang gitu nggak sih Kak pernikahan. Jadi emang ada momen di mana ya udah Dia lagi tinggi, kamu yang di fase sekarang 1 tahun pertama misalnya itu aku misalnya gitu. 2 tahun kemudian mungkin dia atau mungkin atau sekarang mungkin kebalikannya lagi yang kayak gitu-gitu sih. Tapi sekarang udah lewat 5 tahun sih harusnya udah aman loh. Udah insya Allah. Insya Allah. Tapi nanti ya ujian pasti akan selalu ada. Cuman kalau misalnya kata orang-orang yang udah berpengalaman nih, 10 tahun nanti pasti akan ada ujian lagi. Kita nggak pernah tahu. Kita doakan semua baik-baik semua ya. Oke. Nah, menurut kamu apa yang paling penting dijaga agar hubungan tetap sehat? Ada nggak sih hal kecil yang sampai hari ini yang masih kalian lakukan dan usahakan untuk menjaga hubungan kalian tetap hangat gitu dan tetap hidup gitu? Quality time sih Kak. Quality time. Itu ada hari khusus? Enggak sih. Enggak ada hari khusus. Kapanpun kita lagi sama-sama bisa, pasti kita kayak nyempetin entah mungkin cuma ke Indomaret sebentar atau ke Alfamart sebentar gitu kayak berduaan. Soalnya dia tuh kalau aku perhatiin kayak gitu. Kalau aku kan senang banget di rumah ya. Aku senang banget cuman tiduran gitu kan, rebahan. Nah kalau dia tuh pasti dia request kayak yuk yang kita nongkrong yuk di kafe berdua kayak gitu kan. Mungkin jenuh juga gitu atau gimana dengan seharian sama anak-anak gitu kan. Jadi kayak iya pasti dia selalu nanyain aku untuk nyempetin itu gitu. Oke, jadi kapanpun waktunya ketika emang kamu bisa dia juga pengen jalan. Walaupun cuma jalan ke Indomaret. Iya kayak gitu doang, cuma mau beli apa gitu temenin yuk yang kayak gitu. Itu kan baru ke Indomaret. Kalau misalkan ada treatment khusus kayak nonton atau mungkin kayak ke salon atau ke klinik gitu-gitu enggak? Kayak gitu juga. Kayak gitu juga. Dinda, aku sempat baca ya berita kalau kamu tuh pernah bilang bahwa proses menjadi istri sekaligus ibu di usia muda itu ternyata jauh lebih berat dari kamu yang kamu bayangkan. Kalau mengingat masa-masa awal itu apa sih yang paling membuat kamu kaget saat menjadi peran seorang ibu di usia ya muda? Emang usia berapa sih kamu nikah waktu itu? 23. Masya Allah, dia lebih muda dari gue loh nikahnya. Itu gimana tuh? Aku tuh dulu lebih ke kaget sih ya, karena kan aku sama Ray nggak pacaran. Terus ketika kita sudah menikah tuh aku cuman kosongnya 3 bulan Kak, alhamdulillah. 3 bulan aku langsung dikasih anak gitu kan. Nah itu tuh yang mungkin lebih ke secepat ini gitu loh kayak jadi kayak agak-agak sedikit ini jadi gini ya. Belum lagi kan aku sama dia sama-sama saling menyesuaikannya itu kan cukup lama kan, karena kan kita nggak pacaran. Jadi aku belum tahu dianya gimana, tapi aku udah dikasih momongan. Tapi alhamdulillah gitu, dikasih rezeki sama Allah gitu. Tapi ya hal itu sih yang menurut aku kayak ya emang kita tuh kalau mau nikah tuh butuh banyak ilmu sih Kak. Bukan cuma menikah tapi mau punya anak aja tuh menurut aku tuh kayak sampai sekarang aja aku ngerasa ilmu aku tuh masih sedikit banget gitu. Tapi kamu hebat loh, 23 terus kamu jadi seorang ibu muda. Perbedaan sama Ray berapa tahun sih? 2 tahun. Dia lebih 21. Dia lebih muda. Dia lebih cocok banget sih dapat berondong. Ya Allah, bener sih kamu sih pernah cerita. Jadi kita tuh pernah satu film, kita cerita banyak sih sebenarnya. Jadi aku sedikitnya tahu. Cuman kan dari pernikahan Dinda sama Ray ini kan beda usianya 2 tahun lumayan 2 tahun. ya. Dia lebih muda. Harusnya kan emang cowok tuh lebih ngemong ya. Nah, Ray sendiri lebih ngemong artinya sekarang. Lumayan ngemong. Tapi ada momen di mana misalkan lagi pengen main atau apa dia kemana gitu ya ada sisi-sisi emang umurnya dia gitu, tapi di sisi lain tuh kalau kita lagi ada masalah atau misalnya kita mau ngambil keputusan atau apa ya tetap dia lebih dewasa sih menurut aku. Ya, karena kan dia sebagai seorang kepala keluarga kan. Jadi kamu kalau misalkan sekarang nikah udah 6 tahun, berarti usia kamu sekarang berarti 20? Sebentar aku inget-inget dulu. 20 bentar, 29. Aku nggak mau inget-inget. Ya udah 29 bener loh. Iya Allah masih muda banget. Kamu mau nambah lagi belum? Kayaknya deh ya curiga deh nambah lagi nih. Ray-nya pengen perempuan, tapi belum tahu nantilah abis mungkin kalau rumahnya udah jadi Kak. Karena kan lagi banyak pikiran kan, maksudnya kayak mau punya rumah lah apa segala macam. Riweuh gitu ya nanti aja. Gitu sih, nanti ya Allah mumpung masih muda, belum kepala 3 udah banyak rezeki anak saya buat teman-teman. Luar biasa ya. Jadi nih buat teman-teman ya, jadi jangan pernah takut nikah muda ya. Sebenarnya justru kalau misalkan nikahnya muda, anaknya tuh jadi nantinya kalau udah ketemu dewasa gitu ya, terus ibunya masih muda, bapaknya masih muda tuh jadi kayak berasa temen, tahu gak sih? Iya, Kakak juga merasakan. Aku juga merasakan itu. Aku 24, kamu 23, lebih muda dari aku ya. Itu kalau 23 termasuk di bawah umur gak sih?
Enggak ya? Oh enggak ya, enggak ya. Oke, ya. Karena apa itu? Karena banyak yang melihat pernikahan dan punya anak sebagai sesuatu yang membahagiakan, tapi di saat yang sama nih, pasti ada penyesuaian dong yang tidak mudah tadi kamu bilang ya. Waktu itu tantangannya sebesar apa? Pernah nggak sih ada fase di mana kamu merasa kehilangan waktu untuk diri kamu sendiri di usia muda? Pernah. Pernah kan? Pernah banget. Soalnya kan ya itu tadi kita langsung Nikah punya tadi kan, anak iya. gitu. Jadi ngerasanya kayak gini ya. Aduh aku kayak jadi aku tuh ngerasa kayak balik lagi ke kaget itu tadi sih Kak. Kaget. Soalnya kan ya ilmunya belum cukup gitu. Pengenalan sama dianya belum jauh gitu. Jadi kewalahannya tuh ada banget kayak panik lah apa segala macem gitu. Kamu kan 23, artinya kamu 23 menuju 24 udah punya anak lah katakan gitu ya. Kamu menghadapi baby blues, terus kamu pas yang ngurus anak itu dibantu sama orang tua atau siapa? Dibantu sama orang tua, ada mbak juga yang bantu. Kamu ada baby blues juga nggak sih? Ada, kayak gitu? tetap Terus ada. gimana itu kamu waktu mengalami itu? Alhamdulillahnya Ray itu selalu support aku sih dia, jadi nggak pernah yang kalau aku lagi gimana tuh dia tetap tetap menguatkan gitu. Terus kayak dia yang coba ambil alih apa segala macem. Terus kan alhamdulillah juga dibantu sama mamaku, mamanya Ray juga. Jadi definisi lingkungan tuh mensupport sih. Betul. Lingkungan tuh menentukan ya, Menentukan. lingkungannya seperti apa untuk kita bisa hidup tetap bahagia dan tenang. Tepuk tangan. Ih, gue bijak banget ya. Kalau dulu mungkin bahagia identik dengan karir, pencapaian, atau hal-hal yang ingin diraih. Kalau sekarang, bahagia versi Dinda itu seperti apa? Bahagia versi aku sekarang mungkin kehidupan yang tenang kali ya Kak. Kehidupan yang tenang. Semakin kita dewasa kan pasti semakin berisik ya, semakin ada yang harus dipenuhi, semakin pengen memberikan yang terbaik juga pastinya. Tapi ada momen mungkin di titik yang pengen banget udahlah legowo aja, udahlah tenang aja gitu. Karena ya itu tadi mungkin harus bersyukur juga sih. Yes. Gitu. Kalau bersyukur udah pasti ya. Tapi memang bener sih, semakin berumur, kita pengen hidup makin tenang ya. Makin tenang sih Kak. Benar. Dan emang semua teman-teman atau circle kita juga semakin mengecil gitu ya. Balik lagi mau tetap ribet gitu kayak terserah orang mau gimana. Iya bener, mikir kamu tadi apa. legowo, jadi ya udahlah daripada kita riweh atau ribut mempermasalahkan apapun yang menurut kita jadi nggak ada manfaat ya. Iya. Nah, itu tenang aja. Itu tepuk tangan loh, gue bijak banget. Tiba-tiba ya ketemu Dinda jadi bijak. Kita masuk fun segmen ya. Jadi anak-anak bilang apa? Ceritanya aku lagi wawancara anak-anak kamu nih. Jadi kamu jawab kira-kira mereka bakal bilang apa tentang mamahnya. Pertanyaan pertama, hal yang paling sering mama larang? Nonton. Nonton? Gak boleh nonton atau ada waktunya? Boleh, ada waktunya kayak weekend gitu. Weekend doang? Bentar, weekend doang hanya boleh nonton? Nonton apa? YouTube atau apa Oh gitu. YouTube. Tapi kalau untuk film-film Senin sampai Kamis, sorry Jumat itu nggak ada nonton? Kadang-kadang kecolongan juga sih kalau dia udah ngerengek tuh ya udah mau gimana tapi tetap makanya aku balikin ke ayahnya gitu kan. Oke. Cuma mungkin nanti kalau mereka udah agak dewasa terus kayak udah bisa manage waktu dan lain-lain nggak apa-apa sebenarnya. Kalau sekarang kan karena masih masih girohnya tuh pengen nonton apa segala macam gitu loh Kak. Berarti handphone belum dikasih ya? Handphone ada tapi nggak dibilang tuh punya dia. Oh, jadi untuk cuma main sesekali aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kebiasaan mama yang paling lucu. Ini anak kamu yang jawab. Coba apa? Kebiasaannya Bunda. Coba Bunda apa kebiasaannya sayang? Gitu. Ngomel mungkin enggak ya? Aku jarang ngomel kayaknya. Jarang ya? Ya Allah, ibu yang soft spoken banget. Harusnya aku bukan aku ya. Langsung nanya langsung. Apa kebiasaan mama yang lucu Bunda? Iya benar Bunda apa? Kebiasaan aku, jujur aku nggak tahu Kak. Masa aku harus bilang diriku lucu gitu Ya, Kak? enggak gitu. Biasanya apa tuh kalau misalkan anakmu tuh kayak ngelihat kamu tuh yang lucu di segmen sih, di pas ngapain gitu loh. Mungkin main padel bisa jadi. Karena kayak Syaka atau Kaba tuh kayak suka nganter. suka ikut terus kayak bilang Bunda bukan gitu caranya gini. Aku juga sebenarnya aku nggak tahu ya apa yang menurut mereka lucu, tapi ada momen di mana mereka tuh kayak Syaka terutama kayak bilang
Bunda kayak gini caranya nih abang contohin kayak gitu-gitu loh. Oke. Oh iya nak ya gitu ya, mungkin gitu kali ya. Oh dia udah biasa padel juga, udah belajar. Enggak, kalau kayak anakku yang pertama kan dia udah gimnastik apa segala macam, terus kayak ada olahraganya dan lain-lain kan. Jadi latihan apa segala macamnya tuh dia udah merasakan dibandingkan aku yang jarang olahraga kali ya. Jadi kayak ngasih tau yang bener lah kalau itu tuh sebenarnya kelak yang mama lakukan tuh salah loh gitu ya. Oke. Gitu. Lanjut. Ya, iya. Mama paling galak kalau soal apa sih? Anakku lagi doyan-doyannya bilang galak Kak. Semua hal sama dia dibilang galak. Contohnya? Bunda galak. Ayah galak gitu. Aku sebenarnya mungkin dia kayaknya salah mengartikan dari kata-kata galak. Jadi kalau misalkan kita melarang sedikit itu dibilangnya galak sama anak-anak aku. Jadi ya begitu namanya masih. Bukan konotasi galak yang gitu ya, bukan ya? Bukan. Tapi kalau misalkan arti dari sebenarnya galak mungkin ya. Kalau anak-anak mungkin pas aku larang. Ngapain? Mungkin aku tuh lumayan ini sih kayak. Karena kan aku takut bahaya ya. Misalnya kayak anak laki-laki lagi pada berantem gitu kan. Kayak itu sih yang abang tidak boleh begini, abang jangan seperti ini. Itu kadang-kadang menurut mereka tuh galak sih Kak. Kamu kasih tahu juga nggak? Kamu kasih tahu nggak kalau ketika kamu melarang anakmu, kamu ngasih tahu juga nggak kenapa atau nggak bolehnya itu apa alasannya gitu? Tahu. Kasih tahu kan? Bahkan aku tuh sebenarnya nggak mau bilang kata jangan atau tidak sih sama anak-anak. Cuman namanya ibu-ibu keceplosan ya. Nggak bisa. Apa ya, jangan cari kata-kata deh gitu kan. Iya, sama berarti kamu sama kayak aku beneran. Jadi aku juga dikasih tahu tuh kalau ke anak itu tuh sebenarnya nggak boleh bilang jangan. Makanya aku kadang bingung gimana caranya ngelarang anak untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tuh tahu itu membahayakan buat dia. Sedangkan kita nggak boleh bilang jangan. Apa coba ya? Kan susah ya. Nah, aku paling kayak gini misalnya. Ayo gitu kan apa? Misalnya kayak abangnya nih karena tenaganya, karena dia umurnya lebih besar, lebih dewasa, lebih gede daripada adiknya. Itu tuh misalnya main tenaganya juga kuat banget gitu kan. Aku pasti kayak ngasih tahu, Syaka, kalau Syaka gituin adek, itu nanti adek jadinya agak susah bernafas atau misalnya agak sakit badannya. Aku paling nggak nyebut kata-kata itu, tapi kata-kata tidak atau jangannya, tapi aku alihinnya dengan cara seperti itu sih Kak. Jadi aku belajar dari kamu ya. Kita coba nanti di rumah buat Abizar. Jangan bilang jangan. Jangan bilang jangan kayak belum bisa deh gue. Oke, Mama paling bahagia kalau lagi ngapain sih, Bunda? Kalau lagi apa ya? Kalau lagi dipeluk sama anak-anak deh kayaknya. Kalau anak-anak lagi nggak banyak drama. Sama adik gitu ya. Iya bener-bener lagi dipeluk sama kakak, sama adik, sama abang ya. Sama ayahnya enggak? Sama ayahnya juga dong. Oke, kelewat ayahnya. Oke, buat tepuk tangan sekali lagi buat kakak Dinda. Dinda, banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang belajar menjadi seorang istri, belajar menjadi seorang ibu, atau sedang berusaha menyeimbangkan banyak peran dalam hidupnya. Kalau dari semua perjalanan yang sudah kamu lalui sampai hari ini, apa sih yang ingin kamu sampaikan untuk mereka yang sedang berjuang? Harus banyak-banyak. Ini buat teman-teman yang mungkin belum menikah atau saat ini sudah menjadi seorang istri tapi OTW punya anak gitu ya. Mungkin dari aku banyak-banyak menuntut ilmu sih ya, banyak-banyak dengar kajian tentang suami istri, terus banyak-banyak juga tentang parenting, bagaimana ke anak-anak, karena aku pun sampai detik itu kayak masih selalu merasa kurang gitu. Jadi aku pengen ngingetin buat teman-teman ya itu tadi, plus banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar. Kata-kata hari ini sayang? Kata-kata hari ini semangat terus buat bekerja, apalagi di ekonomi sekarang. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat, jangan menyerah. Yes, betul sekali. Itu adalah petuah yang sangat betul sekali di era sekarang ya. Harus benar-benar banting tulang cari uang supaya kita menjadi seorang pemenang. Hihi, ya. Oke, iya dong. Terima kasih.
Ya Allah, maaf. Terima kasih banyak Dinda sudah berbagi cerita hari ini ya sayangnya. Dari obrolan ini kita banyak banget belajar bahwa hidup itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus bertumbuh, belajar, dan juga menikmati setiap fase yang sedang dijalani. Karena pada akhirnya kebahagiaan itu seringkali hadir dalam hal-hal sederhana yang mungkin selama ini ada di dekat kita. Buat kalian yang lagi nonton Lollipop ya, kalau hidup ini diibaratkan dengan permen lollipop, kalian lagi ada di rasa apa? Rasa manis atau asam atau mungkin lagi pahit-pahitnya? Boleh di komen di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di Lollipop Love Life Podcast di episode berikutnya. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan.